lagi sudah menyita waktu berharga Bapak Guru di dalam kelas. Terkait hari ini saya mempresentasikan visi misi dari sekolah kita sekaligus membangunnya dalam sebuah diskusi tentang prakarsa perubahan menggunakan alur bagja. Jadi alur bagja ini singkatan dari D itu buat pertanyaan umum, A itu ambil pelajaran, kemudian G itu gali mimpi, J itu jabarkan rencana, dengan A itu atur eksekusi. Jadi bagaimana dari sebuah visi misi kita atur dia dalam sebuah prakarsa perubahan. Jadi nanti kita buat, saya mengajukan pertanyaan untuk menjadi dasar kita berdiskusi. Nah, pertanyaannya itu menggunakan alur bagja ini. Jadi bagaimana kita membuat pertanyaan utama, saya buat pertanyaan utamanya, Bapak Ibu guru menjawabnya, kemudian bagaimana kita gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusinya. Baik, jadi kita punya visi misi itu mewujudkan murid yang berprestasi, religius, dan terampil yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ini visi misi ini saya coba ambil salah satu indikatornya, yaitu terampil, untuk kita diskusikan bersama. Nanti visi misi dari bagaimana menjabarkan visi terampil ini dalam sebuah prakarsa perubahan menggunakan alur bagja. Jadi yang pertama itu kita buat pertanyaan utama. Inti dari pertanyaan utama ini adalah dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset atau potensi atau peluang, kemudian mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Biasanya hanya 1-2 secara redaksional saja. Dia punya pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan murid melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertemakan budaya daerah. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak ini mereka punya keterampilannya meningkat, tetapi melalui P5 ini. Jadi contoh realnya itu yang seperti apa, kita bisa buat apa untuk supaya mereka punya keterampilannya bisa meningkat. Misalnya kalau kita kaitkan dengan budaya daerah, berarti proyek P5 yang bisa kita kembangkan itu seperti apa. Ini pertanyaan pertamanya, kita atur atau buat pertanyaan utama, langkah awalnya. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan jawaban atau berdasarkan apa yang istilahnya P5 ini dia baru mulai, tetapi dia tidak semata-mata merujuk pada P5, tetapi bagaimana kita meningkatkan keterampilan anak tadi. Meningkatkan keterampilan murid melalui P5 bertemakan budaya daerah. Dan Ya. Sebelum ke jawaban, mungkin pertanyaan informatif. Pada pertanyaan umum ini tentang keterampilan, Iya. meningkatkan keterampilan, Iya. lalu berkaitan dengan budaya daerah. Iya. Hal-hal terampil yang perlu ditanamkan dalam diri siswa yang berkaitan dengan budaya daerah ini, menurut saya itu ada 2. Iya.
keterampilan yang berkaitan dengan fisik dan juga dengan karakter, kebiasaan budaya atau kebiasaan daerah setempat. Jadi contoh keterampilan fisiknya itu berkaitan dengan keterampilan menganyam atau menenun atau berkebun dan lain sebagainya. Tapi kalau yang berkaitan dengan karakter atau kebiasaan daerah, budaya daerah, itu akhir-akhir ini kebiasaan melayani pada saat makan itu semakin terkikis, bahkan semakin menghilang begitu. Jadi mungkin pada program P5 nanti itu dari pihak sekolah bisa membuat satu program, jangan hanya keterampilan fisik, tapi kalau boleh pada karakter, yaitu pada kebiasaan-kebiasaan daerah, yang salah satunya bagaimana melayani pada saat makan, ataukah kebiasaan pada saat makan adat. Ya, itu yang akhir-akhir ini sudah mulai menghilang. Terima kasih. Terima kasih. Jadi salah satu atau istilahnya ada dua keterampilan yang perlu kita tingkatkan di sini adalah keterampilan berkaitan dengan motorik, bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu dasarnya dari budaya daerah, misalnya menganyam, atau mungkin kalau berhubungan dengan musik, keterampilan memainkan alat musik. Kemudian selain itu berhubungan dengan karakter juga, tetapi tetap pada bagaimana keterampilan fisiknya juga dikaitkan dengan karakter ini. Jadi mungkin ada lagi dari Bapak Ibu terkait bagaimana yang kalau dari Ibu Rosa itu mungkin kita bisa kembangkan dalam P5 nanti, bagaimana cara melayani tamu, atau istilahnya kalau di daerah sini itu ini ame, kita melayani ini ame pada saat makan adat itu. Itu menurut saya luar biasa. Jadi kalau mungkin menurut Bapak Ibu guru yang lain bisa seperti apa contoh? Mungkin Pak Tai? Ya, saya sedikit. Jadi saya menyambung apa yang disampaikan Ibu Rosa tadi, ini berkaitan dengan P5 nya, proyek penguatan profil organisasi Pancasila. Jadi ini sudah ada rencana bahwa nanti ada proyek yang dilakukan di kita punya sekolah ini yang bertemakan dengan tema budaya. Ini satu tema. Jadi dalam masuk pada tema itu, pertama kan kita harus merancang dulu budayanya seperti apa. Nah, kita rancang itu, kita masuk dalam sebuah modul. Nah, setelah itu baru kita aksi asesmennya. Jadi macam apa yang disampaikan oleh Ibu Rosa tadi, ya itu kita sudah masuk pada asesmen, aksi. Nah, makanya P5 itu bukan langsung masuk ke aksinya, tapi harus ada dia punya rancangan, modul, setelah itu masuk ke asesmen. Nah, asesmen itu masuk ke proyek apa yang mereka lakukan. Seperti apa yang tadi Ibu Rosa sampaikan itu aksi proyeknya. Mungkin saya sementara di situ dulu. Baik, jadi Pak Arif, dalam Alif Bagja ini yang pertama itu kita coba membangun komunitas atau praktisi di dalam wilayah kita untuk saling bertukar pendapat dulu. Jadi mungkin bisa saja tadi muncul dari Bapak Ibu guru yang lain terkait bertemakan budaya, tetapi hal-hal yang lain, karena yang tadi baru berpendapat ini.
nanti pada alur bagja ini pada akhirnya itu ada atur eksekusi. Kita mau pakai yang mana, pilih yang mana, dan kita mulai dari situ. Jadi misalnya tadi dari sekian pendapat, misalnya mungkin ada yang mau, kebetulan kita punya aset salah satunya sudah ada gong, berarti mungkin melatih anak-anak bermain gong sesuai dengan dia punya jenis-jenis gongnya itu. Atau mungkin melihat bahwa sekarang tenun daerah menjadi suatu yang menjadi pakaian wajib dari kita pegawai negeri, bisa saja mungkin ada yang berpendapat ya sudah kita latih anak-anak menenun. Nanti pada akhirnya mulai dari bagja sampai pada yang terakhir atur eksekusi, kita menentukan salah satu pilihan agar yang mana yang harus kita eksekusi dulu. Intinya dia punya target adalah meningkatkan keterampilan murid melalui P5 bertemakan budaya. Jadi ada diskusi daftar tindakannya itu kita diskusi tentang peningkatan keterampilan murid melalui P5. Kemudian kita mencari literasi di luar. Nah, selain hasil dari diskusi kita tadi, kita mencari literasi di orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman, yang bagusnya untuk anak-anak yang umur begini ini kita latih mereka buat apa, pasnya seperti apa. Jadi kalau menurut Bapak Ibu yang lain, mungkin selain tadi gambaran yang saya berikan, gambaran dari Ibu Rosa Leto, mungkin masih ada gambaran lain lagi, sehingga nanti kita punya diskusi ini mengerucut ke satu yang pas aksinya nanti. Kalau tadi kita pakai Ibu Rosa punya bisa kan? Atau terlalu rumit? Apakah kita harus misalnya dari situ nanti ada ambil pelajaran, kita belajar dari pengalaman sebelumnya, cara yang seperti ini bisa sukses, bisa jadi. Kemudian kita gali mimpi berarti kita bermimpi tentang bagaimana kalau seandainya sukses. Jadi menurut kalau diidentifikasi baru satu suara lah istilahnya. Kita coba ambil yang tadi melayani tadi itu, melayani orang tua atau mereka saat acara adat, itu bisa kita kembangkan menjadi satu proyek juga bisa. Nanti kan istilahnya kita bisa bermain peran, ada yang jadi pelayan, ada yang jadi om. Jadi dalam proses nanti itu pembelajaran kita atur dia sehingga keterampilan mereka melayani nanti kita berganti peran, bermain peran. Model T5-nya akan jadi seperti itu kurang lebih saat kita atur eksekusinya. Itu saya pikir biaya tidak butuh juga, atau mungkin ada. Kalau Pak Goris bagaimana? Kalau Pak Goris? Terima kasih atas pertanyaannya. Karena menurut saya tidak beda dari apa yang disampaikan oleh Profesor tadi. Keterampilannya menerima kehadiran cara layarnya. Terus aku yang mungkin mulai pertama kita terima mereka dulu. Pertama, kemudian kedua lanjut lagi ke seperti yang disampaikan oleh Ibu Rosa tadi, pelayanan kita Dia dalam satu kesatuan. setelah pelayanan mungkin sapa-sapa terakhir Sapa-sapa kepada imam. Itu saya kalau dari Pak Goris berarti mungkin dari Bu Rosa tadi itu dia hanya penggal contoh bagian itu. Tapi kalau menurut Pak Goris lebih bagus itu dalam satu kesatuan, karena waktu belajar P5 ini juga
kita kurun waktunya ya kurang lebih dalam 1 semester lah, 6 bulan itu berarti alurnya nanti kita bisa buat. Oh minggu ini kita buat alur terima tamu dulu, nanti minggu berikut kita alur gitu, kemudian kita ganti peran ya. Kalau sekarang jadi itu bisa artinya dalam satu pendapat sudah ada 2 suara gitu. Mungkin Pak Leo pas dulu. Baik, berarti kita sudah bisa menjawab pertanyaan utama ini. Jadi apa yang harus dilakukan meningkatkan itu, bertemakan budaya itu berarti alur pelayanan kepada orang tua dalam proses adat ya, alur pelayanannya mulai dari yang pertama sampai terakhir. Nanti kita konsepkan satu bahasa yang pas lagi pada saat kita atur eksekusi dan buat dia punya rancangan yang modul, tapi gambarannya itu kurang lebih seperti itu. Nanti baru kita atur kalimat yang pas lagi. Kemudian yang kedua, kita ambil pelajaran yang pernah. Jadi dalam ambil pelajaran ini adalah tahap-tahap ini, pada pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik apa yang telah ada, menemukan inti positif dari pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Jadi kita ambil pelajaran terkait contoh misalnya itu kegiatan yang sudah pernah terjadi, realnya. Kalau memang sebelumnya tidak pernah melatih anak-anak seperti ini, maka kita ambil pelajaran dari yang sudah pernah terjadi di lingkungan masyarakat. Misalnya kalau ada anak yang dalam proses melayani, misalnya ada orang mati atau ada kawin main, tetapi ada satu anak yang menonjol di situ, atau ada sekelompok anak yang menonjol melayani orang tua di situ, kira-kira perasaan kita seperti apa pada saat itu terjadi. Contoh macam kita sekarang mau masuk, tiba-tiba ada anak yang mungkin umur SD, umur anaknya kita lah. Sekarang kan yang rata-rata kita lihat orang tua juga turun tangan. Anak-anak yang jarang kita lihat mereka bermain. Tetapi kita kembali ke masa lalu dulu, ambil pelajaran dari masa lalu dulu, kira-kira mungkin kalau bisa di zamannya bapak mereka lah. Dulu bapak mereka waktu kecil itu orang tua ada puji-puji ketidak, oh ini satunya anak ini luar biasa, gaya. Kita ambil pelajaran dari lalu, perasaan bahagianya kita itu seperti apa. Jadi mungkin bisa kita sharing sedikit ya. Baik, terima kasih. Mengapa saya tadi pilihnya di pelayan, tidak bermula dari penerimaan, karena kebiasaan yang bisa melibatkan anak-anak itu, kebiasaan positif daerah yang bisa melibatkan anak-anak itu ketika pelayanan. Jadi contoh pengalaman menarik untuk saya secara pribadi, ini kita punya anak, siapa ini, Narlon itu, Leonardus itu. Ketika setiap kali pesta, dia selalu duduk di tengah untuk melayani, dan dia sudah bisa, dia sudah terampil menempatkan yang siapa lebih dulu, apa yang ditempatkan lebih dulu. WT no selalu pulih pertama, lalu dia sudah bisa bedakan bahwa orang ini saya tempatkan, saya beri pertama. Tunggu sampai selesai, sampai dia lipu bahan apa yang bisa do. Dan itu saya secara pribadi itu saya bangga sekali. Memang secara akademiknya dia tidak terlalu menonjol, tetapi hal-hal kebiasaan positif daerah itu ternyata dia mampu. Terima kasih.
itu satu pengalaman yang luar biasa. Jadi ada penilaian positif lah dari orang yang ada pada saat dia melayani. Nah, jadi misalnya, karena biasanya itu akan ada penilaian negatif jika orang yang melayani kita itu salah tadi itu pasti yang duduk keliling itu langsung tegur dia gitu. Nah, saat kena tegur itu malunya juga luar biasa karena di depan banyak orang tadi. Tetapi kalau Narlon ini kan luar biasa, dia sudah pada levelnya, ya istilahnya. Kemudian yang kedua lagi, di setiap pesta itu pasti dia punya nama yang disebut pertama itu. Saat mau orang tua sudah duduk, dia bang pelayan belum ada, cari dia. Nah, itu mungkin yang di dalam keluarganya dia. Nah, itu kan satu hal positif. Bagaimana kita menjadi orang terdepan saat orang lagi membutuhkan. Jadi mungkin ada pengalaman lagi, Pak Boy, kalau tidak dari anak-anak, dari diri sendiri lah. dulu. Jangan sampai sudah lupa juga. Bersih, Semua bersih deh. kejaksaan. Kalau kita melihat sebutan profesi pendidikan juga, itu maka dia sebenarnya pada pelayanan betul. Iya, kalau siswa itu sendiri yang buat, kemudian langsung penilaian dari pihak lain, maka mungkin momen-momen yang tadi, momen yang sampai di proses itu lebih kena. Karena di situ kan semua artinya ada satu orang yang lebih bersih, hanya pada saat pelayanan dan orang lain seperti itu. Sedangkan penerimaan itu paling lebih banyak orang tua. Sementara yang terakhir juga kemungkinan lebih banyak orang tua juga yang terakhir. Yang ada pelayanan lagi itu kan saat orang datang duduk pertama kok. Ya. Nah, yang antar ke sana pertama itu kan Siri Pinang tadi sih. Nah, antara Siri Pinang itu karena memang dia dalam satu wadah, jadi ke sana. Itu juga masih antara dua, mau rokok, tembakau atau Siri Pinang lebih dulu, itu juga. Itu dalam pelayanan. Jadi di mana kita bisa melibatkan anak, nah di situ yang kita mau latih mereka tadi. Sedangkan untuk penerima tamu, ya biarlah orang tua yang atur. Tapi bagaimana kita tadi antar anak-anaknya tadi, kita latih orang punya keterampilan tadi. Jadi jenis kegiatannya tadi itu seperti itu ya, melayani. Terus siapa saja anggota pernah mendalami tadi, kita pernah punya pengalaman sampai ke sana. Jadi kita sudah ambil pelajaran bahwa ada hal positif di situ. Kemudian kita gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi atau yang sudah menyatu karena digali dari masa lalu yang positif. Jadi pengalaman lalu yang positif itu, seandainya sekarang semua anak seperti Narlon, bagaimana itu? Artinya kita juga bukan dari segi intelektualnya, tetapi dari segi pelayanan tadi semua anak seperti Narlon. Berarti kita tidak akan kesusahan lagi untuk cari orang. Nah itu kebiasaan baru seperti apa nanti? Kebiasaan baru yang mungkin terjadi saat semua anak seperti Narlon, atau bagaimana lingkungan di tempat Narlon berada tadi itu, lingkungan saat adanya upacara adat itu lingkungannya seperti apa. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan sehingga dia punya Narlon tadi itu, generasi Narlon berikutnya tetap ada. Jadi yang pertama itu kebiasaan baru seperti apa. Jadi anak-anak punya kebiasaan yang seperti Narlon tadi. Kemungkinan mereka akan lebih menghargai orang tua karena mereka tahu mana yang harus dilayani pertama, mana yang harus dilayani terakhir, apa yang harus dilayankan. Nah, kemudian jadi kebiasaan baru positif yang seperti apa menurut Bapak Ibu? Kalau dalam situasi
situasional seperti gambaran tadi berdasarkan pengalaman itu, menurut Bapak Ibu kebiasaan positif yang seperti apa yang akan terjadi? Bisa saja Saya iya, seandainya semua siswa akhirnya seperti Narno, semua terampil seperti itu, maka Bali panggil pedang jawab. iya, ada Kita seperti semakin meningkatkan tata krama dan budaya setempat. Terima kasih. itu gambaran. Langsung jawab semua. Yang pertama kebiasaan positif, lingkungannya tadi itu berkaitan dengan yang menjadi kita punya tolak ukur itu di Bali itu. Jadi seperti mereka di sana, kadang-kadang kita lihat berpakaian hariannya saja, kantornya saja sudah seperti itu. Harian pergi pasar, kita punya itu kan sudah mulai hilang satu persatu. Yang masih kelihatan tuh kadang kalau pergi gereja kita masih yang perempuan masih bersarung, nah itu artinya masih ada yang satu dua dipertahankan, tetapi ke depan terus apa yang harus dilakukan. Nah kalau semua sudah seperti itu pasti otomatis anaknya turun juga dia aja, cucunya turun juga dia aja, itu pasti otomatis. Yang pertama kita analisis dulu dia punya penyebabnya tadi. Kalau kita punya gambaran sudah seperti itu, supaya jangan terjadi lagi seperti itu, berarti penyebabnya anak-anak yang kurang melayani itu apa? Tidak punya keterampilan melayani. Penyebab yang utamanya itu kira-kira seperti apa? Menurut kalian, orang malas layan kita itu kira-kira kenapa gitu? Kebiasaan rumah ya? Kebiasaan rumah. Tidak biasakan dari rumah ya. Nanti kembali ke Kita juga kurang percayakan mereka ketika melayani. oh iya, Yang berikutnya, kadang-kadang ketika mereka buat salah pada saat itu kita langsung tegur di depan langsung umum. marah. Jadi dia punya nyali Jadi, juga hilang. ya. Jadi sebenarnya anak-anak ini kalau didampingi kontinu itu sebenarnya bisa. Hanya saya banyak melihat pembiasaan rumah dan juga pengaruh lingkungan. Terima kasih. Nanti ada. Kalau kita sudah lari ke rumah, sekarang kita bahas ini akan keberlanjutannya di ke rumah pasti ada. Bagaimana nanti kita bangun kerjasama dengan orang tua, pemerintah, kalau bisa ada hajatan dalam desa ini, pemerintah bilang yang mengakomodir hajatan itu kalau bisa tolong libatkan dengan kalian punya anak-anak. Nanti daripada kamu saja. Sekarang yang berperan kan rata-rata pemuda di desa itu namanya Karang Taruna biasanya. Kalau bisa kayak punya anak SD sini juga bisa, kalau kebiasaan baru itu sudah tercipta, maka kita bisa menawarkan kita punya anak-anak. Nah, sekarang dijabarkan rencana pada tahapan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses. Tindakan yang diharapkan pada tahapan ini dilakukan untuk menciptakan organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan dan pencapaian tahap demi tahap. Langkah awal, nah, jadi tadi kita sudah atur, sudah bermimpi. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu langkah awalnya itu kita harus buat apa, Bu? Yang pertama dari kita identifikasi. Jadi kalau untuk menjawab langkah awal itu kita identifikasi kegiatan di sekolah untuk meningkatkan keterampilan yang tadi itu, yang melayani. Jadi itu kemudian langkah awalnya mungkin dialog dulu, dialog komunitas, kita dialog. Setelah itu bagaimana? Langkah awal pertama supaya yang tadi kita sudah rencana itu bisa terwujud itu kan.
saya langkah awal menurut saya itu kita connect dengan materi mulok kabupaten, Oh iya. baru kita jabarkan ke wilayah budaya setempat, lalu kita diskusikan untuk bagaimana modul ajarnya. Terima kasih. Bisa. Kalau langkah terobosannya, yang langkah awalnya tadi itu mungkin kita cari itu supaya dia bisa kelihatan ada gaungnya, itu berarti nanti kita mau buat apa supaya lebih bergaung. Jadi mungkin kita bisa menyebarkan apa yang kita sudah buat ini di komunitas gugus atau Sanggar sekolah. sanggar sekolah, bisa kita buat dalam sanggar sekolah sehingga ada gaungnya tadi itu, minimal kita dalam satu ada dasar hukumnya toh. Kemudian yang terakhir ini atur eksekusi. Nah, untuk atur eksekusi ini siapa saja yang berperan, baik dalam pengambilan keputusan, baik yang berbuat, kita melaporkan kepada siapa yang bertanggung jawab. Jadi kita punya kegiatan dari itu P5-nya tadi itu. Jadi siapa saja yang dapat dilibatkan dalam kita punya rancangan kegiatan tadi. Kalau tadi misalnya dia punya efeknya itu kita bisa sampai ke sana sekolah, walaupun dia bermulanya dari P5 saja tetapi menghasilkan sebuah sanggar sekolah. Berarti siapa saja yang dapat dilibatkan dalam kegiatan itu. Mungkin partai siapa saja kita bisa dilibatkan. Ya, kalau untuk kita ambil tema budaya sudah apa yang tadi kita sudah diskusikan, mungkin yang keterlibatan untuk pelaksanaan budaya-budaya seperti itu ya paling pertama ya dari komunitas sekolah, Ya, kita masyarakat yang terdekat, komite, itu artinya di lingkungan sekitar itu yang kita dulu ya. mungkin selain dari komite atau orang tua, terus yang ada kita guru sudah pasti, kita dalam komunitas sekolah ini sudah pasti. Nah, orang luar yang kita berusaha libatkan tadi itu komite, istilahnya dia itu perwakilan dari orang tua. Nah, terus bagaimana kalau kita seandainya melibatkan pemerintah desa, jadi dia punya kapasitas di situ bisa sebagai apa? Mungkin kita bisa sharing. Kalau seandainya kita libatkan pemerintah desa, kapasitasnya di situ, atau mungkin kita bisa minta dia sebagai pendukung kita punya kegiatan, atau mungkin kita bisa pergi tanya di pemerintah desa siapa saja yang kompeten untuk melatih kita punya anak, karena kita punya istilahnya kita guru ini juga terbatas, kita punya kompetensi di bidang itu. Mungkin ada orang tua di desa sini, kita bisa pakai pemerintah desa untuk bantu menghubungi gitu. Lebih bagus kan pemerintah desa yang minta daripada kita kesana minta, akhirnya macam yang kita punya itu hari itu kaget sudah berhenti. Tapi kalau berkontinu dari pemerintah desa, jadi bisa saja mungkin dia tugaskan dia punya lembaga apa ya di desa itu, lembaga adat ya. Ya, kalau ada Bisa tugaskan itu kan dia punya honor dan gaji langsung dari sana. Terus jika semua mereka itu sudah dilibatkan, otomatis berarti misalnya kalau sebagai perancang tadi itu sekolah kan desa, maka sebagai pelaksananya adalah kalau di sekolah maka panitia. Kalau di desa pelaksananya berarti dia punya unsur tadi itu.
mungkin di lembaga adat, atau menurut Bapak Ibu seperti apa? Kalau seandainya kita melibatkan itu, belum lagi kita lari ke yang lain, kita cukup di sekolah dan desa. Kemudian yang terakhir, siapa saja yang dilibatkan dalam penanggung jawab. Nah, itu berarti kalau di sekolah kepala sekolah, kalau di desa yang lembaga adat kali itu dia bertanggung jawab kepada kepala desa. Jadi pada akhirnya tadi itu kita punya atur eksekusinya itu kan sebuah tim bayangan sudah berhasil terbentuk dari kita punya pemikiran tadi. Kalau di sekolah itu pasti ada nanti panitia kelimanya, mulai dari penanggung jawab, ketua pelaksana sampai pada pelaksananya. Kemudian relevansinya dengan di pemerintah, hubungannya dengan desa itu berarti kepala desa kita bisa mungkin dia suruh dia buat tugas satu untuk lembaga adatnya, berarti kita tinggal eksekusi, tinggal buat dan kerjakan. Nah, jadi rancangan untuk pada atur eksekusinya itu akan ada seperti ini. Ini slide terakhir. Itu saja kita punya diskusi pada siang hari ini. Rancangan tadi kesepakatan kita sudah peroleh dengan satu kesepakatan bagaimana kita melatih anak-anak untuk melayani dalam urusan adat. Orang-orang yang bisa kita libatkan itu orang tua wali, kemudian komite, dengan pemerintah desa itu sendiri. Kalau pemerintah desa tadi bagaimana tim kerjanya sudah kita ada bayangan, tinggal kita bukukan dalam satu kertas atau SK untuk menghubungi balik lagi. Jadi setelah ini mungkin ada diskusi tindak lanjut dengan kita mungkin ambil momen pada saat ambil laporan atau pengumuman kenaikan kelas di mana kita nanti, atau kita cari momen khusus kita undang perwakilan orang tua, perwakilan dari komite, kemudian perwakilan dari desa, dan secara khusus kita diskusikan ini. Terus terang tadi terkait awalnya itu saya hanya berpikir membuat sebuah prakarsa perubahan adat istiadat lebih kepada atur anak untuk keterampilan menanya. Nah, tetapi masukan tadi dari Ibu Rosa itu langsung menggugah saya punya pikiran, wah ini kalau saya ini kita buat, kemudian berkembang tadi bagaimana kita melibatkan lembaga adat di desa, saya pikir itu mungkin satu langkah terobosan. Ya, artinya diskusi prakarsa perubahannya dapat, yang selama ini orang tidak buat, kita yang buat pertama. Jadi mungkin untuk siang ini, hari ini sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada 1-2 masukan yang akhirnya mungkin bisa menjadi satu hal positif bagi saya, bisa kita utarakan di sini. Mungkin Pak Boris ada tambahan-tambahan lagi, Pak Leo ada tambahan-tambahan lagi, Ibu Rosa, Ibu Ria, Ibu Lucy mungkin ada tambahan lagi terkait kita punya diskusi tadi supaya lebih mantap, lebih lengkap lagi. Silakan. Persilakan. Oh ya Pak Boris. Kita diskusi yang kita buat sekolah tadi. Nah ini pengalaman di kampung saya. Oh ya. Karena kami di sana yang hal yang seperti ini kami harus buat. Nah, mulai dari karena di sana ada panitia permanen. Nah, seperti acara apa saja. Kalau memang ada hajatan seperti ini maka panitia yang kerja. Mulai dari kepala dusun yang paling pertama, kepala dusun, kemudian semua seksinya, artinya orangnya kan pasang. Kalau dia tidak ada, nah tinggal saja ini ganti sementara. Kemudian
dia kerja mulai dari pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, sampai di pelayanan juga mereka semua. Pakaiannya juga mereka kami sudah atur. Nah, pakaiannya satu saja, sehingga pakaian satu ada di sana, 3 kode saja. Nah, sehingga akhirnya namanya kegiatan yang namanya hajatan itu selalu berhasil dengan baik. Berarti istilahnya itu terobosan dari lingkungan ya. Kalau dari sekolahnya belum ya? Ya, Dengan dia anggota itu anak-anak ya? anak semua. Anak-anak. Mulai di SD kelas 4. Berarti lingkungan yang ada di Leudawan keluar lah. Tol dengan Pemoleh tidak. Tol dengan Pemoleh sekarang baru mereka minta Baru bergabung. Jadi kita juga bisa ya. Kelompok di sana namanya Dodan. Kelompoknya itu ya. Baik, mungkin ada lagi. Ibu, kalian ada tambahan sedikit saat kita punya diskusi? Sudah pas. Sudah pas ya? Jadi terima kasih dan permohonan maaf untuk waktu yang sudah tersita. Kita sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya sampaikan permohonan maaf. Selamat siang. Selamat siang.